warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sahabat Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dalam kesempatan malam hari ini di sini saya ingin cerita yang mana cerita ini jarang diketahui orang. Sahabat Al-Ikhlas ingin tanya saya dapat cerita dari mana? Gitu ya. Saya dapat cerita dari guru-guru saya, termasuk eyang saya, Eyang Brotokusumo. Jadi begini, ada sejarah yang terlupakan dan tidak pernah diekspos tentang terjadinya Mataram Islam, atau yang sekarang disebut Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Zaman dulu ada sosok besar yang banyak kita kenal. Salah satunya adalah Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said, putra Bupati Wilotekto Tuban. Beliau mempunyai murid, salah satunya yang bernama Ki Juru Mertani, yang sempat menjadi patih atau penasihat Pajang. Terus dia hijrah ke Mataram menjadi patih Mataram Islam pertama dengan gelar Patih Mondoroko. Dan dari Juru Mertani itu menurunkan banyak waliullah, banyak Ki Ageng, banyak syekh. Nanti di session lain akan saya ceritakan. Tapi saya ingin menceritakan tentang Ki Juru Mertani, Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo, yang mana dulu ada sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Merapi Merbabu. Kenapa disebut Merapi Merbabu? Ya, karena perjanjian itu bertempat di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ya, mungkin sahabat Ma'iyah, dulu saya pernah mendengar di Ma'iyahan pernah diungkap seperti itu. Izinkan saya membuka lagi, ngemot ke malih, ya, tentang itu dan sedikit menyempurnakan. Waktu itu di Batu Besar, dua cacahe, kalih cacahe, itu berdiri seorang imam, yaitu Eyang Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Dan di belakangnya sebagai makmum adalah sang muridnya, yaitu Ki Juru Mertani. Setelah menjadi patih Mondoroko. Mereka sholat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Di waktu rakaat pertama, rakaat kedua itu tidak ada apa-apa. Setelah salam, wiridnya hanya satu. Ya Allah, ya Mujib, ya Musyawir, ya Salam. Itu wiridnya. Lalu terjadi pembicaraan antara Sunan Kalijaga sama sang muridnya, yaitu Juru Mertani. Hengger, kata Sunan Kalijogo, kenapa jroning sholat, di dalam sholatmu tadi kamu itu baik-baik saja, tapi kenapa kita itu waktu jenengan takjak wiritan berkali-kali sampai ratusan, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu takut? Lalu Ki Juru Mertani itu menjawab, Jeung Sunan Kali nyuwun pangapunten, mohon maaf atas keadaan ini semua. Ini di luar kemampuan saya. Rikolo atau waktu panjenengan sholat itu saya hanya melihat
Blarak Kobong. Insya Allah, saya, kata Juru Mertani, saya menakwilkan atau mengartikan itu, saya arep didhawuhi atau mendapat amanah atau mandat mengawal kerajaan sing urupe kaya blarak kobong. Sedih. Dan akhirnya terjadi. Dia sebagai penasihat Sultan Hadiwijoyo Pajang atau Joko Tingkir. Tapi era kepemerintahan Joko Tingkir singkat. Lalu dia ditugaskan hijrah mengawal Ki Ageng Pemanahan. Siapakah Ki Ageng Pemanahan? Ki Ageng Pemanahan adalah ayahanda Danang Sutawijoyo utawa Senopati Loreng Pasar utawa menjadi raja, menjadi Panembahan Senopati. Setelah si Danang Sutawijoyo menjadi raja Mataram Islam, Juru Mertani menjadi patihnya dengan gelar Patih Mondoroko seperti di atas tadi saya sebutkan. Kembali ke sebuah cerita. Kula kuat momong raja utawa ngawal raja sing urupe kaya blarak. Dalam artian mek sedilut wajar. Tapi ya Allah, ya Mujid, ya Musyawir, ya Salam, ini saya apa kuat? Ya guruku. Loh, ya apa le menakwilke? Ngeten. Saya itu melihat kerajaan yang akan hadir, yang akan muncul, yang akan ada di bumi ini. Kerajaan itu besar, dikenal di dunia. Syiarnya Islam. Dan kerajaan itu akan lama. Apakah umur saya sampai ya? Guruku, lho kok kayak ngono, kata gurunya. Iya. Karena wiritan panjenengan tadi bilang ya Allah itu yang maha kuasa, yang maha segalanya. Maka kerajaan ini yang besok mungkin bernama Mataram Islam ini adalah mempunyai segalanya. Di sana gudangnya ulama, di sana gudangnya para kesatria, di sana gudangnya rakyat-rakyat yang taat. Kalau orang Jawa bilang negara sing gemah ripah loh jinawi. Ya Mujib, asmaning Gusti Allah yang mengabulkan donga hamba-hambanya, yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan kerajaan nanti itu bakal bisa mengabulkan doa-doa para rakyatnya. Jadi pemimpinnya ora omong tok, ora seneng ngapusi, onone semuanya untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Ya Musyawir yang memberikan bentuk utawa wujud. Nah, kerajaan ini besok tidak hanya janji-janji, tapi diwujudkan semuanya dalam demi kesejahteraan rakyat utawa kawulane. Ya Salam yang memberi keselamatan, yang maha memberi keselamatan di sini. Ya Salam. Kerajaan itu akan melindungi rakyatnya dari apapun. Masya Allah, ya Kanjeng Sunan Kali, ini sangat hebat. Apakah saya mampu? Kanjeng Sunan Kali cuman senyum. Nek Gusti Allah ngidinke kowe bakal mampu. Najan kowe sesuk wis ra ono ning kowe mesti ana tinggalane nggo pengadeg-adeg. Contohnya Ki Juru Mertani itu meninggalkan tombak sakti yang bernama Ki Baru Klinting sampai sekarang di Gedong Pusaka Kraton. Ini bukti pengawalan Ki Juru Mertani. Lalu di dalam percakapan itu ada wanita ketawa.
wanita ketawa di balik ada wanita ketawa di balik batu. Tadi lampu mati ya, karena saya ingin ngomongin beliau. Apa sih? Siapa yang di balik batu itu? Lalu Dipanggilah. Henduk, muridku metuwa, kowe iki senengane nek ana wong tuwa do ngomong, kowe iki senengane nginjen, ora sopan mrene. Lalu keluarlah wanita cantik berpakaian hijau dengan pakaian ratu. Ternyata dialah Dewi Nawang Wulan, atau kalau orang sebut Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Bedakan antara Ratu Kidul sama Nyai Roro Kidul, itu beda. Kalau Nyai Roro Kidul itu ada dua, Endang Cuwili dan Endang Palupi. Kalau Ibu Ratu Kidul hanya satu, yaitu Dewi Nawang Wulan, yang makamnya ada di Pantaran bersebelahan dengan Syekh Maulana Ibrahim Mahribi utawa Joko Tarub, dan di bawahnya itu makam gurunya namanya Ki Ageng Pantaran, dan di sebelah sini agak ke timur itu ada makamnya Eyang Kebu Kanigoro, sang cucunya, karena Eyang Kebu Kanigoro itu punya saudara Kebu Kenongo punya anak Joko Tingkir, yaitu, dan anak yang ketiga adalah Kebu Amiluhur. Mereka adalah putra Sri Mangkurung Handayaningrat. Sri Mangkurung Handayaningrat duwe bojo garwa Dewi Sri Nawangsih. Dewi Sri Nawangsih adalah putra Syekh Maulana Ibrahim Mahribi atau Joko Tarub, dan Dewi Nawang Wulan utawa Ibu Ratu Kidul, sang bidadari. Kowe iki ngopo nang kono? Kata Sunan Kali. Nggih, kula melu nginjen nyuwun ngapunten napa sing dadi pembicaraan para winasis. Kuwi gak iloh ngono. Ning nggih ngeten, kula mriki niku ndereke guru kula sing anyar. Guru kula mboten jenengan tok yang Sunan Kali, ning kula niku dipek murid kalih guru kula sing anyar. Lho, sapa gurumu? Niku teng winginge panjenengan. Lalu yang Sunan Kali melengok ke belakang dan dia langsung sujud, dalam artian menghormati sang gurunya. Assalamualaikum ya Nabi Khidir. Ternyata Nabi Khidir alaihissalam, Nabi yang tidak pernah meninggal sampai yaumul akhir, dan dia menguasai perairan yang ada di dunia atas perintah Allah. Ini cerita, ini dongeng, tiba itu keneng, tapi saya bisa membuktikan tempat-tempatnya. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi insya Allah dulunya tak ada. Ternyata perjanjian Merapi Merbabu itu dihadiri, dirawuhi kalau Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Satu, yang kedua yang Kanjeng Sunan Kalijogo, yang ketiga Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani itu adalah salah satu cucu dari Sunan Giri, dan Dewi Nawang Wulan, seorang bidadari yang sudah menjadi wujud sebuah kajiman atau ratu laut kidul atau pantai selatan. Senayan saya akan ceritakan tentang Joko Tarub, Dewi Nawang Wulan, dan sebagainya. Cukup, ini Merapi Merbabu. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Kata Pak Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Dan kata para ulama, mbok an ilmumu dhuwure sak langit, nganti sundul langit, nek kowe ora duwe adab, itu bakal muspro. Lah di sini adab apa? Termasuk kita ingat sejarah. Kita ingat guru-guru kita ingat walullah. Syukur bagi sampean gelem ziarah. Ziarah intinya, ya Allah jauhkan saya dari musyrik dan syirik. Sing penting aku mrene iki ndongake sing semare ndok kene. Ben diparingi ampunan karo Gusti Allah. Ditampi amale karo Gusti Allah. Lan dipapanke nang swarganing Gusti Allah. Tujuan ziarah kubur itu.
Nomor loro eling mati, mbok arep kuwi mbiyen wong ampuh, kuwi mbiyen wong hebat, orang pandai. Besok bakal mati. Kembali ke laptop, bahwasanya Ki Juru Mertani. Topiknya kan ini. Ki Juru Mertani adalah ahli strategi. Hebat sekali. Di dalamnya Danang Sutawijaya mengalahkan Arya Penangsang itu salah satunya strateginya Ki Juru Mertani. Beliau orang brilian, ya maklum cucunya Sunan Giri, waliullah, wali Songo. Dan salah satu di sini dia mempunyai putra ingkang asma Ki Joko Bandem. Dia salah satu penasihat Raja Hamangkurat Agung. Joko Bandem utawa Syekh Mundir utawa Syekh Datuk Kusumo. Besok kita kupas tentang Syekh Datuk Kusumo. Kembali ke sebuah amalan. Semoga ijazah amalan ini bisa bermanfaat buat panjenengan sedoyo. Jikalau panjenengan mempunyai masalah yang besar, ataukah kecil, ataukah mendesak, wiridkan. Di 3/4 malam terakhir sehabis sholat sunnah hajat. Kalau Anda tidur berarti sholat sunnah tahajud. Kalau belum tidur berarti hajat. Usolli sunatan hajati ra'ata ini mustabil kiblati lillahi ta'ala. Setelah salam bacalah minimal 500 kali. Ya Allah, ya Mujib, ya Musyawir, ya Salam. Ya Allah, ya Mujib, ya Musyawir, ya Salam. Insya Allah jamaah Al-Ikhlas yang ada di Padepokan ini setiap mujadan mengamalkan itu. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabatku yang saya sayangi. Mohon maaf bila banyak salah dan kekurangannya karena saya manusia biasa. Tapi izinkan saya mengajak panjenengan mengorek sejarah, karena tanpa mereka kita tidak bisa seperti ini. Cukup sekian dari saya. Kita sambung lagi dalam topik yang berbeda atau dalam topik yang berkaitan dengan topik ini. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ikhlas, yes you.